Halo Bray, kembali lagi bersama gua. Ojo bosan-bosan nonton channel Lazy Movie. Kali ini gua akan membahas sebuah film tentang penyerangan monster yang berjudul Cloverfield. Film ini dirilis tahun 2008. Diceritakan sejumlah pemuda yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan monster yang muncul secara tiba-tiba di pelabuhan New York. Film ini mengambil gambar bergaya found footage, seperti kita merekam kejadiannya sendiri, kurang lebih seperti itu. Teknik pembuatan film ini yang dikemas sebagai film dokumenter dan tertutur seperti kisah nyata. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita ulas alur cerita filmnya. Sebelum dilanjut, tolong Bray subscribe channelku ya, ben aku tambah semangat nggih. Di awal film diperlihatkan isi temuan memory card atas kasus Cloverfield. Kamera ditemukan di daerah kejadian US 477, daerah yang dulu dikenal sebagai Central Park. Isi rekaman pun diputar. Diperlihatkan tanggal 27 April jam 6 pagi lewat 41 menit. Pemilik kamera tersebut adalah Rob. Dia sedang berada di apartemen temannya, yaitu Ben. Sepertinya mereka berdua habis mantap-mantap Bray. Lalu rekaman berpindah pada tanggal 22 Mei jam 6 sore lewat 43 menit. Kamera tersebut dibawa oleh kakaknya Rob yang bernama Jason. Saat itu, Jason dan kekasihnya Lily bersiap-siap membuat kejutan untuk Rob, sebuah pesta perpisahan untuknya. Karena saat itu Rob akan pergi ke Jepang untuk kerja sebagai wakil direktur di perusahaan dia bekerja. Singkat cerita, di apartemen Rob, Jason sudah mempersiapkan kejutannya yang dibantu sahabat mereka yaitu Hunt. Jason meminta Hunt untuk mendokumentasikan lewat kamera ini. Tapi Hunt sepertinya tidak mau. Jason merayu dan mengatakan Marlena juga akan datang ke pesta. Marlena sepertinya orang yang disukai oleh Hunt. Akhirnya Hunt mau. Hunt lalu merekam pestanya Bray, menanyai orang-orang mengenai tanggapan-tanggapan mereka tentang Rob yang akan pergi ke Jepang. Tak luput Lily juga. Saat Hunt mencoba mendokumentasikan Lily, di belakang Marlena datang ke pesta. Hunt malah menyorot kamera tersebut kepada Marlena. Hunt mencoba mendekati Marlena, tapi dia gugup. Tak lama kemudian Rob datang Bray. Teman-temannya sangat gembira atas pencapaian Rob. Kemudian Ben datang bersama dengan Travis. Malah Rob seketika galau Bray. Hunt mencoba menanyai Rob apa yang terjadi, tapi dia terus mengelak. Hunt melihat keluar ada Rob dan Ben sedang bertengkar. Hunt kepo, dia dan Jason memaksa Lily untuk memberitahukan apa masalah Rob dengan Ben. Ternyata Rob dan Ben pernah mantap-mantap Bray. Padahal mereka cuma sahabat. Video ada di scene awal tadi ya Bray, yang diperlihatkan mereka berdua di atas apartemennya Ben. Lalu Lily memaksa Jason dan Hunt untuk menenangkan si Rob Bray. Saat berada di luar, Jason dan Hunt mencoba menasihati si Rob. Tapi tiba-tiba datang sebuah gempa bumi yang membuat tamu sisi apartemen panik. Lalu berita di TV menyiarkan kejadian gempa bumi di Manhattan dan terbaliknya kapal tanker minyak di pelabuhan New York. Jason dan Hunt diikuti teman-temannya mencoba naik ke atas apartemen untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di atas, mereka melihat ledakan besar di ujung kota. Lalu mereka semua turun untuk menyelamatkan diri.
Kepanikan semakin mencekam. Ditambah lagi terlemparnya kepala patung Liberty jatuh di hadapan mereka dengan bekas cakaran-cakaran. Tak lama kemudian gedung Empire State runtuh. Mereka semua menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Setelah keadaan stabil, mereka mencoba mengecek luar. Apa yang sebenarnya terjadi, Bray? Di luar, Marlena ternyata masih selamat. Keadaan di luar sudah porak-poranda. Ada yang mengatakan makhluk yang besar melewati jalan di sana. Apa yang sebenarnya terjadi, Bray? Jason mencoba menenangkan orang-orang yang panik untuk segera pergi dari kota Manhattan bersama-sama. Pergilah mereka semua dengan jalan kaki. Di depan sudah ada polisi yang mengarahkan mereka semua. Untuk yang masih hidup, segeralah pergi dari sini. Mereka semua diarahkan ke jembatan untuk bisa keluar dari kota Manhattan. Hout terus merekamnya, karena bisa saja rekaman itu menjadi penting. Setelah sampai di tengah jembatan, Rob ditelepon Ben, tapi keadaan sangat bising. Rob minggir ke tepi jembatan untuk mencoba mendengarkan omongan Ben. Jason terpisah lebih depan dari mereka. Jason mencoba berbicara kepada mereka, kenapa berhenti. Tapi keadaan terlalu bising, mereka semuanya tidak mendengar. Tiba-tiba, orang-orang berlari panik. Dan mereka semua melihat sebuah ekor raksasa menimpa jembatan tersebut pas di atas kepala Jason yang berada di depan hingga membuat jembatan itu runtuh. Lily berteriak-teriak shock atas apa yang terjadi terhadap Jason. Syukurnya Rob, Hood, dan Lily dan Marlena berhasil selamat. Mereka kembali ke kota Manhattan. Rob juga shock atas kepergian kakaknya. Tapi dia lebih shock karena ditelepon Ben yang meminta tolong padanya. Ben menelpon Rob lagi, Bray, tapi HP Rob saat itu sedang mati. Rob melihat toko elektronik di seberang jalan. Tak pikir panjang, dia langsung pergi ke toko tersebut untuk mencari baterai HP. Hout mencoba mengejarnya, ternyata toko tersebut sudah dijarah para penduduk. Hout lalu melihat berita di TV menyiarkan pasukan militer sedang menyerang monster raksasa yang berada di tengah-tengah kota. Makhluk tersebut mengeluarkan parasit-parasit kecil dari tubuhnya. Dan ternyata yang membuat kota hancur adalah monster tersebut, Bray. Hout dan Marlena memberitahukan kepada Rob bahwa militer sedang mengevakuasi semua orang untuk segera pergi dari sana. Tapi Rob tidak menggubris omongan mereka, malah fokus memperbaiki HP-nya untuk bisa menghubungi Ben. Setelah selesai, Rob mendengarkan pesan yang ditinggalkan Beth. Beth meminta tolong kepada Rob bahwa dia sedang sekarat di apartemennya karena tertimpa reruntuhan tembok. Tak pikir panjang, dia langsung menyusul Ben di apartemennya tanpa memperdulikan apapun yang sekarang terjadi. Hout mencoba menjelaskan Rob bahwa di Main Row, tempat apartemen Ben, ada hal menakutkan di sana. Tapi si Rob tidak menggubrisnya, memang keras kepala. Rob menyuruh mereka bertiga untuk pergi bersama rombongan orang-orang yang sedang dievakuasi. Dia ingin pergi menyusulnya sendirian, tapi malah Lily ingin ikut dengan Rob. Hout tidak punya pilihan, akhirnya dia ikut. Marlena juga ikut. Mereka berjalan mendekati monster itu, Bray. Orang-orang yang lain pada lari menghindarinya, malah mereka mendatanginya, Bray. Tiba-tiba monster raksasa tersebut muncul di ujung jalan. Sebuah rodal langsung meluncur menembak monster itu. Disusul pasukan militer yang berada di belakang mereka, menyerang dengan bertubi-tubi menggunakan gencatan senjata yang ada. Mereka tak kuat menahan suara keras senjata pasukan militer. Rob mengajak untuk masuk ke ruang kereta bawah tanah.
Kemudian Rob ditelepon ibunya. Dia mengatakan bahwa kakaknya Jason sudah meninggal. Lily mencoba menenangkan Rob. Rob mempunyai ide untuk pergi menyusuri terowongan rel kereta karena tepat mengarah ke lokasi apartemen Beth. Rob mengatakan antara itu atau tetap di sini terjebak dengan monster yang berada tepat di atas mereka. Mereka pergi menyusuri terowongan yang gelap gulita. Tak lama kemudian tikus-tikus yang berada di sana pergi menjauhi sesuatu, Bray. Entah itu apa. Hud menyalakan kamera infrared. Tepat di belakangnya ada monster kecil, yaitu parasit-parasit yang kita lihat di scene awal tadi yang keluar dari monster raksasa. Tak banyak omong, Hud menyuruh lari mereka sekencang-kencangnya. Hud diterkam monster tersebut. Marlena yang mencoba membantunya malah juga ikut diterkam. Untung Rob berhasil menyingkirkan monsternya. Tapi Marlena tergigit di bagian pundaknya. Mereka berhasil melarikan diri masuk ke ruangan pinggir terowongan. Mereka memutuskan untuk pergi ke atas. Setelah sampai di sebuah ruangan mile, tiba-tiba mereka dicegat sekelompok pasukan militer Bray. Mereka dibawa ke tempat UGD pasukan militer. Lalu komandan menyuruh untuk segera mengevakuasi mereka pergi dari sana. Tapi Rob menolak karena ingin pergi menjemput cinta sejatinya. Terjadilah cekcok antara pasukan militer dengan Rob Bray. Tiba-tiba Marlena memanggil Hud. Wajahnya terlihat pucat dan mata hidungnya mengeluarkan darah. Salah satu dokter berteriak, "Kita punya korban tergigit." Lalu Marlena langsung dibawa di tempat isolasi. Terjadi keributan di sana. Hud melihat Marlena mati memuntahkan darah. Lalu salah satu pasukan militer mencoba menenangkan mereka atas apa yang terjadi. Kayaknya gigitan monster parasit itu mengakibatkan virus ya, Bray. Ini opiniku sendiri. Kita kembali ke Pak Tentara. Pak Tentara memperbolehkan mereka pergi. Tapi dia harus memberitahu sesuatu kepada mereka. Bahwa pemerintah memikirkan protokol Hammerdown, yaitu pemusnahan daerah kota Manhattan dengan bom untuk membunuh monster raksasa itu. Kalau rencana belum berhasil, pemerintah akan mengebom seluruh kota. Pak Tentara juga memberitahukan mereka kalau mereka berhasil segeralah pergi ke antara jalan Central Park sebelum jam 6 pagi untuk penjemputan helikopter. Mereka pun telah sampai ke depan apartemen Beth. Kondisinya sangat parah karena pondasinya runtuh miring menimpa apartemen sebelahnya. Dan ditambah lagi lokasi kamar Beth berada di lantai 39. Hud mengatakan mungkin kita bisa menaiki gedung satunya dan lihat apa kita bisa menyeberang lewat situ. Mereka langsung menuju apartemen sebelahnya. Tapi sayang liftnya macet. Terpaksa naik tangga untuk menuju lantai 39. Setelah sampai di atas, mereka mencoba menyeberangi reruntuhan gedung. Sampailah mereka ke dalam apartemen Beth. Ditemukanlah si Beth yang sudah tak sadarkan diri karena tertimpa reruntuhan dan dada kirinya tertancap besi. Mereka mencoba melepas besi di tubuh Beth. Setelah selesai, terdengar suara monster itu. Saat mereka sedang menyeberang, terlihat monster itu berada di bawah mereka sedang dibomi oleh pasukan militer. Singkat cerita, mereka sudah sampai di bawah. Mereka langsung pergi menuju arah jalan Central Park untuk penjemputan.
Setelah sampai, Lily masuk ke dalam helikopter dulu, lalu disusul Rob, Beth, dan Hud di helikopter selanjutnya. Mereka bertiga melihat monster itu di bawahnya. Datang pesawat jet menjatuhkan bom-bom yang langsung mengenai monster hingga jatuh. Inilah yang dimaksud Pak Tentara tadi. Tiba-tiba monster tersebut bangkit malah menyerang helikopter mereka hingga terpontang-panting jatuh. Kamera masih terus merekam. Terdengar pemberitahuan ini. Hammerdown akan dilakukan Bray karena ini jalan satu-satunya untuk memusnahkan monsternya. Kita kembali ke rekamannya. Hud dan Beth ternyata masih selamat. Mereka berdua mencoba menarik Rob karena terjepit. Lalu Hud sempatnya mengambil kameranya lagi. Tiba-tiba monster tersebut berada tepat di atasnya. Hud yang gemeteran hanya bisa terdiam dan merekamnya. Rob dan Beth berteriak menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi terlambat. Monster itu melihat Hud di bawahnya. Langsunglah dia memakannya. Tapi Hud dimutahkan kembali. Hud tewas dan kamera diambil Rob. Rob dan Ben lalu bersembunyi di bawah jembatan Central Park. Dia mulai merekam dirinya sendiri dan mengatakan, Hawkins, it's 6:42 a.m. Watching this right now, then you probably know more about. Dilanjut Ben. Saat itu juga terdengar sirine yang berbunyi bahwa daerah mereka bersembunyi akan kena bom. Tak lama kemudian bom dijatuhkan, lalu menewaskan monster dan mereka berdua.